Banyak orang-orang yang beriman, tapi belum tentu. في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أننا في وصال قم بنا وانظر لآيات Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, kaum muslimat, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, terlebih khusus kekuatan iman. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan menjadikan diri kita orang yang bertakwa kepada Allah. Pengertian takwa itu kita bagi dua bagian. Pertama, takwa itu adalah kepatuhan kepada Allah dalam rangka menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, kekonsistenan di dalam menjalankan perintah Allah tersebut dan menjauhi larangan itu. Inilah yang takwa itu sebetulnya. Banyak orang-orang yang beriman, tapi belum tentu sampai ke tingkat takwa. Untuk itu, supaya kita dapat menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, kita ilmui jalan-jalan, langkah-langkah supaya kita sampai ke tingkat takwa. Untuk itu, kita harus melihat ayat yang ujungnya la'allakum tattaqun. Ayat la'allakum tattaqun itu 6 di dalam Al-Quran. Keenam-enamnya ini saling sinergi, saling kuat menguatkan satu sama lain. Dan kalau satu dilanggar atau satu tidak dijalankan, takwa tidak tercapai. Atau takwa yang sudah ada karena dilanggar ayat la'allakum tattaqun itu, hancurlah atau rusaklah takwa itu. Inilah yang perlu kita sampaikan dalam pengajian ini. Pertama, ayat la'allakum tattaqun itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabb-Mu, kepada penciptamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita sering mendengar kata-kata ibadah, tapi yang terbayang oleh kita, ibadah itu perintah sholat, perintah puasa, perintah berzakat, perintah haji, dan perintah-perintah yang lain. Yang akibatnya seolah-olah ini memberatkan kita. Yang menjadikan kita tidak sungguh-sungguh menjalankannya. Karena pemahaman ibadah ini yang
kurang tepat. Jadi sebetulnya ibadah itu kalau kita pahami sederhana. Contoh, kita mempunyai sebuah mobil. Mobil itu punya aturan pakainya, punya aturan perawatannya. Begitu kita tidak menjalankan aturan pakainya menurut sang pembuat mobil, begitupun aturan perawatannya tidak menurut sang pembuat mobil tadi, maka mobil yang kita punyai tersebut cepat rusaknya, cepat hancurnya, dan kalau kita bawa pergi berjalan, kita akan teraniaya, akan terlantar di tengah jalan. Yang rugi adalah kita sendiri. Begitu pula lah yang ibadah itu sebetulnya. Sederhana. Kita yang butuh menjalankan perintah Sang Pencipta. Kita butuh makan, butuh minum, berkeluarga, beristri, bersuami, bertetangga, bermasyarakat, bernegara. Semuanya itu kalau kita jalankan menurut Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita jalankan menurut aturan Allah dan Rasulnya, jadilah dia ibadah. Itu yang ibadah. Dan akibatnya akan menjadi kebaikan bagi kita di dunia dan sampai nanti ke akhirat kita. Kita bisa contohkan. Contoh masalah makan. Dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, makanlah apa yang di bumi yang halal lagi baik. Perintah Allah. Makanlah yang halal lagi baik. Begitupun ayat lain memerintahkan kepada kita, kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu. Dan sunnah Rasulullah SAW mengajarkan pula kepada kita. Begitu kita memulai makan, kita menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita makan mulai dengan tangan kanan. Kemudian kalau lupa, Rasulullah mengajarkan kepada kita Bismillahi awwalu wal akhiru, itu yang dibaca. Selesai makan kita menyebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau itu kita lakukan dalam masalah makan, jadilah makan itu ibadah. Itu yang ibadah. Makan menjadi kebaikan bagi kita. Di dunia begitupun sampai ke akhirat kelak. Dan kalau itu kita lakukan seluruhnya seperti itu. Berkeluarga, beristri, bersuami, bertetangga, bermasyarakat, bernegara, jadilah semuanya ibadah. Dan inilah yang akan menjadikan diri kita nanti bertakwa kepada Allah. Sesuatu yang kita kerjakan, yang kita jalankan menurut aturan Allah dan Rasul-Nya. Contoh lain dari sudut ibadah, perintah tentang sholat. Kenapa kita diperintahkan sholat? Nah, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'arij, surat ke-70, ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza masyaw syarru jazu'a wa idza masyaw khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia itu, kata Allah,
diciptakan punya sifat keluh kesah. Penting kita sadari kaum muslimin, kaum muslimah, setiap kita manusia, kata Allah, kita diciptakan oleh Allah punya sifat keluh kesah. Sifat keluh kesah itu antara lain pengupat, pencela, marah, sedih yang berkepanjangan, panik, macam-macam. Itu menggambarkan kegelisahan jiwa kita. Dan ini ada pada setiap kita. Dan itu akan muncul pada diri kita pada saat-saat kita mendapati sesuatu yang tidak kita senangi. Kerugian ataupun musibah-musibah lain yang tidak kita senangi muncul. Seperti yang dikatakan Allah, idza masau syarru jazua. Apabila dia mendapatkan keburukan, sesuatu yang tidak dia senangi, muncullah dia sifat keluh kesah tadi. Mulailah dia pengupat, pencela, marah, sedih yang berkepanjangan, panik. Kadang-kadang kalau anak muda sampai pergi ke tempat minum-minuman keras, ini kan membahayakan kepada dirinya sendiri, ke kejiwaannya. Dan bisa nanti orangnya akan bisa menjadi gila. Bagaimana solusinya? Allah memberikan jalan solusi. Ayat berikutnya Allah katakan, illal musallin, kecuali orang-orang yang bersolat. Alladzina hum ala solatihim daimun, kata Allah. Orang-orang yang mereka konsisten di dalam menjalankan solat mereka. Konsisten. Inilah yang akan mengantisipasi, yang akan mengurangi sifat keluh kesah dirinya. Kalau dia punya sifat keluh kesah pengupat, kemudian dia mendapatkan kerugian, paling-paling mengupat sebentar, sudah itu dia netral lagi. Karena sholatnya konsisten. Atau dia punya sifat keluh kesah pemarah, begitu ada sesuatu yang tidak dia senangi, dia marah. Tapi dengan sholatnya yang konsisten tadi, marahnya terkendali, sebentar dia pun sudah netral kembali. Begitupun mungkin yang sedih berkepanjangan, tapi dengan sholatnya konsisten, ini pun akan membuat dia cepat netral kembali. Begitupun yang panik dan segala macamnya. Ini pentingnya sholat kita. Begitupun dalam ayat yang lain, Allah menjelaskan kepada kita, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Demi kebaikan kita. Sabar kita dalam menghadapi persoalan. Kemudian kita minta solusinya kepada Allah dengan sholat. Maka itu Rasulullah mengajarkan sholat tahajud, sholat istiqorah, dalam rangka kita menyelesaikan persoalan-persoalan kita, mencarikan solusi-solusinya. Begitulah yang ibadah itu sendiri. Artinya, kalau kita tidak mau beribadah kepada Allah, kita akan mendapat kerugian baik dunia dan akhirat. Dan seandainya kita bisa menjadikan sesuatu itu menjadi ibadah dalam kehidupan kita, akan selamat kita dunia dan akhirat, dan sampai ke tingkat takwa. Dan akan berjumpa janji-janji Allah yang telah Allah janjikan, yang telah kita sampaikan dalam motivasi takwa. Kemudian ayat yang kedua yang lain, ayat la'allakum tattaqun yang kedua, itu terdapat dalam surat Al-Baqarah juga. Ayat 183 ayat puasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini jelas, ujungnya sama dengan ayat la'allakum tattaqun yang kita baca tadi. Ayat ini dipanggil dari sudut orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau tadi ya ayyuhan nas, sekarang ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Seharusnya dengan bahasa itu
dengan penyadaran bahasa ibadah tadi, tambah lagi dengan keyakinan imannya kepada Allah, akan membuat dia lebih termotivasi, lebih kuat untuk menjadikan diri bertakwa kepada Allah. Ingat kaum muslimin, banyak orang-orang yang beriman kepada Allah, tapi tidak sampai ke tingkat takwa. Seperti yang kita baca tadi, tidak selalu patuh kepada Allah, atau patuh tapi tidak konsisten. Bisa kita contohkan, mana beda orang beriman dengan orang bertakwa? Dari sudut sholat, ada si A dengan si B. Contohnya, si A ini rajin sholat, si B pun rajin. Tapi si A sholatnya rajin, tapi tidak konsisten. Kadang-kadang berjamaahnya ada, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang sholatnya disiplin, kadang-kadang tidak. Tapi tetap dia jalankan terus-menerus. Sementara si B konsisten selalu menjalankan sholatnya. Kalau berjamaah, dia lapangan berjamaah, terus dia jaga dengan sebaik-baiknya. Nah, dari segi sholat ini saja sudah bisa kita memberikan penjelasan. Si A ini orang yang beriman tapi belum sampai ke tingkat takwa. Patuh ada, konsisten tidak. Tapi yang si B inilah orang yang bertakwa dari sudut sholat. Kenapa sampai demikian muncul? Seperti orang si A ini. Faktor jawabannya yang utama adalah hawa nafsunya yang tidak mampu dia kendalikan, yang tidak mampu dia atur. Inilah yang dikehendaki Allah di dalam bulan Ramadan. Allah didik kita dengan puasa Ramadan. Kita latih diri kita mengendalikan hawa nafsu kita, dan kita bimbing hawa nafsu kita itu ke arah menjadi ibadah dalam kehidupan kita. Akhirnya ini yang menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah. Nah, inilah yang bulan Ramadan itu sendiri. Dari tidur sampai nanti bangun tidur lagi, seluruhnya dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Kita bangun dalam rangka beribadah kepada Allah, makan sahur. Nanti kita pun sholat, begitupun sampai nanti sholat tarawihnya, dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka itu bulan Ramadan itu dikatakan oleh Allah syahrul ibadah, bulan ibadah, bulan yang hari-hari kita lewati dengan selalu beribadah kepada Allah. Jadi dari dua ayat la'allakum tattaqun ini kita bisa memberikan pengertian yang jelas. Artinya untuk mencapai takwa kita harus menjadikan semua kegiatan kita, semua perbuatan kita menjadi ibadah kepada Allah. Untuk itu, supaya dia menjadi ibadah, kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu kita, harus mampu mengendalikan keinginan kita sesuai dengan undang-undang atau aturan Allah dan Rasul-Nya seperti bulan Ramadan itu. Sehingganya inilah yang menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah. Nah, mudah-mudahan dengan dua ini kita mulai dapat memahaminya. Kenapa orang-orang menjalankan puasa itu sampai ke tingkat takwa. Dan insya Allah ayat la'allakum tattaqun yang lain akan kita sampaikan untuk berikut-berikutnya. Mudah-mudahan dengan kita memahami hal yang demikian, kita jelas sungguh-sungguh sampai ke tingkat menjadi orang yang bertakwa dan akan mendapatkan janji-janji Allah itu. Inilah yang penting kita sadari. Akhirul kalam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أننا في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال